Kita akan melanjutkan pembelajaran kita berdasar khotbah di bukit, Matius 6, ayat 19 sampai 24. Ya, saya memakai tema memilih sudut pandang. Bisa dibacakan? Matius 6 ayat 19 sampai yang ke-24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Baik, Bapak Ibu. Kita akan membahas ayat-ayat yang sudah sering dibahas ini. Kita akan mendalami lagi, ya. Cek. Manusia memiliki kemampuan memilih dalam hidupnya. Dari apa yang dipahami manusia bisa mempertimbangkan pilihannya. Inilah pentingnya ajaran dan didikan dalam kehidupan. Sekali lagi saya ulangi, manusia memiliki kemampuan memilih dalam hidupnya. Dari apa yang dipahami manusia, ya, dari apa yang dipahami manusia tersebut bisa mempertimbangkan pilihannya. Inilah pentingnya ajaran dan didikan dalam kehidupan. Pentingnya ajaran dan didikan agar manusia memiliki pemahaman dan dari pemahamannya seseorang bisa memilih apa yang baik, berkenan dan sempurna. Bukan sekedar benar atau salah, halal haram, tetapi apa yang baik, berkenan dan sempurna. Ya. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia cenderung melihat apa yang dilihat, apa yang bisa dilihat. Manusia tidak bisa melihat yang tidak dilihatnya. Bisa memahami ya? Manusia cenderung memilih dari apa yang dilihatnya. Tetapi cenderung tidak memilih apa yang tidak bisa dilihatnya. Kalau di dalam dunia modern, itu namanya empirisme. Hanya mempertimbangkan apa yang dilihat. Tidak pernah mempertimbangkan apa yang tidak dilihat. Padahal apa yang tidak dilihat bukan berarti tidak ada. Bisa dipahami? Halo? Apa yang tidak kita lihat bukan berarti tidak ada loh. Anda tidak bisa melihat roh, tetapi faktanya roh itu ada. Kalau kita tidak percaya roh, bagaimana manusia bisa hidup? Manusia bisa hidup karena tubuh ini ada roh. Ada energi kehidupan yang menggerakkan jantung. Bapak Ibu, ini penting. Tapi masalahnya manusia sudah cenderung salah. Ya. Sudah cenderung salah. Sejak nenek moyang kita sudah cenderung memilih apa yang baik. Ya, apa yang sedap. Apa yang baik kelihatannya. Fisik. Ya.
Perintah dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21 tadi sudah dibaca ya. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Ya, harta bicara tentang materi, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang fisik. Jangan mengumpulkan materi di bumi. Ini jelas loh. Tapi kebanyakan manusia memilih mengumpulkan materi. Ini bukan berarti kita dilarang mengatur keuangan. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan lebih kepada melarang menumpuk atau menimbun harta sebagai pegangan hidup, sebagai dasar pengharapan. Tuhan melarang kita menumpuk harta sebagai dasar rasa aman kita. Ya. Bukan melarang orang menabung, tetapi melarang menimbun harta. Ada perbedaan ya antara menimbun harta dan menabung. Ya. Nanti kita bahas itu. Perintah ini jelas Bapak Ibu, melarang menumpuk harta. Ini berarti harta yang ada pada kita seharusnya tersalur, keluar menjadi berkat bagi sesama, bukan ditimbun. Bukan ditimbun. Allah menentang orang yang menimbun harta. Meskipun kita banyak mendengar kebenaran, diingatkan berkali-kali, ayo koreksi. Masihkah kita menimbun? Apakah kita tetap menimbun? Enggak Pak, saya menabung. Nah yang benar. Mosok menabung? Benarkah menabung? Menabung dan menimbun beda loh. Ya. Kita akan bahas nanti. Dikatakan jelas, jangan mengumpulkan. Ya. Ini artinya store up, gather, menyimpan berlebih, mengumpulkan. Ya. Bukan tidak boleh menabung, tetapi tabungan yang terlalu besar bukan sikap orang percaya. Ya. Bukan tidak boleh menabung, Bapak Ibu. Tetapi tabungan yang terlalu besar, menimbun, bukan sikap orang percaya. Orang yang suka menimbun harta, menabung dengan berlebihan, itu adalah tanda orang yang penuh kekhawatiran sebetulnya. Bahkan bisa dikatakan tidak ada kasih. Sebab pasti tidak memikirkan sesama. Berkat untuk dia salurkan, terkumpul, tertimbun, macet di tabungannya. Ini orang tidak punya kasih. Orang yang menimbun tabungan, tabungannya berlebihan, jelas orang yang tidak punya kasih. Kenapa? Karena nggak tersalur. Kalau tersalur, tidak mungkin tabungannya banyak. Kan begitu saja sebetulnya. Cara berpikirnya kan enteng sebetulnya, kalau mau jujur lo ya. Wah aku punya dapat berkat, aku melimpah berkat, aku dapat dari kiri, dapat dari kanan, banyak uang. Sedangkan dia juga melihat banyak orang kekurangan. Kalau orang punya kasih, dia nggak akan simpan, dia akan salurkan sehingga setiap orang bisa makan, bisa sekolah, bisa punya modal untuk bekerja. Kalau tabungannya sampai banyak, ini kan nggak tersalur berarti. Salur Pak, seiprit mungkin. You know seiprit? Kecil. Ya, sekali lagi yang ditembak oleh Tuhan adalah sikap hatinya. Tidak dilarang menabung dalam arti berjaga-jaga untuk sebuah kebutuhan mendadak, itu tidak salah. Tetapi menyimpan, menimbun, karena takut kekurangan di masa depannya,
Ini orang tidak beriman. Bahkan orang pelit tidak punya kasih. Setiap orang memiliki porsi berkatnya masing-masing sesuai pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Seberapa harus ditabung tergantung situasi dan kondisi masing-masing untuk berjaga-jaga. Ini tidak salah. Namun menabung dalam arti menumpuk, menimbun harta, bukan ciri orang yang memiliki kasih. Bukan ciri orang yang memikirkan kekekalan. Sebab pertimbangannya hanya apa yang akan terjadi di bumi. Kalau aku besok masa tuaku nggak punya duit gimana? Lebih parah lagi, kalau besok aku sudah tua nggak bisa bekerja, anak cucuku nggak bisa bekerja gimana? Ini bukan orang punya iman, ini orang nggak beriman namanya. Meskipun punya Tuhan, meskipun ngakunya Kristen, tapi kalau pikirannya, aku akan menabung untuk anak cucuku. Ini orang konyol, ini orang nggak bertuhan sebetulnya. Tuhannya hanya di KTP. Kalau kita Bapak Ibu diberi berkat sama Tuhan, apakah Tuhan akan melupakan anak cucu kita dan gak memberkati? Kenapa kita yang harus mempersiapkan berkat buat anak cucu? Kalau kita saja Tuhan berkati, masa anak cucu kita dibiarkan Tuhan? Cara berpikirnya kan begitu. Emangnya siapa kita bertanggung jawab atas anak cucu? Mereka punya berkatnya masing-masing. Biarkan mereka berperkara sama Tuhan. Jangan berlagak jadi Tuhan pengganti. Jangan berlagak menggantikan posisi Tuhan. Jangan berlagak menggantikan Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan anak cucu kita. Ini lebay, ini berlebihan. Ya. Karena kita punya tanggung jawab atas generasi di mana kita hidup. Jangan berpikir terlalu jauh, di mana anak cucu kita belum tentu kenal kok. Tetapi siapa di depan kita, perhatikan, mereka butuh keselamatan, mereka butuh makan, mereka butuh pertolongan. Itu tanggung jawab kita. Jangan yang tidak kita tahu, jangan yang tidak kita kenal, kita pikirkan. Bisa dipahami? Anak cucu kita ini kan masih nggak tahu. Seperti apa, bagaimana hidupnya. Jangan malah menimbun kutuk. Kita joki terus dengan bantuan ini, bantuan itu, bantuan ini. Bapak Ibu, terlalu banyak orang tua membantu anak. Anak tidak bisa mandiri. Anak tidak bisa struggle. Jadinya lembek. Halo? Jangan. Kita dulu bukan orang kaya kan? Kita dulu dari nol semua. Enggak ada warisan dari engkong emak berlimpah ruah yang membuat kita tetap bertahan, kita berkembang sendiri lah kok bisa. Lalu kenapa kita mikirin anak dan cucu itu terlalu lebay, terlalu berlebihan? Kalau Tuhan bisa berperkara pada kita bisa menerima berkatnya. Emangnya Tuhan nggak bisa memberkati anak cucu sehingga kita harus menimbun harta untuk mereka, untuk anak cucu. Sehingga melupakan apa yang di depan mata, melupakan tetangga, melupakan saudara, melupakan sesama kita yang membutuhkan. Perhatikan ini, lihat. Besok di surga kebanyakan orang Kristen gagal gara-gara ini. Kenapa? Ya karena kebanyakan orang Kristen terlalu berlebihan mengasihi keluarga. Berlebihan. Sehingga Allah tidak bisa berperkara pada anak-anak kita. Sehingga Allah tidak bisa mendidik anak kita secara langsung. Diprotek terus sama orang tua. Jangan otak-atik anakku. Anakku tidak boleh kekurangan apapun. Bahaya kalau kekurangan apapun.
kita malah menimbulkan kutuk pada anak kita, karena anak kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa struggle, nggak bisa berjuang, dimanja, dijoki terus. Generasi yang sulit menghasilkan orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang tangguh menghasilkan generasi yang nyaman. Generasi yang nyaman menghasilkan orang-orang yang lemah. Halo? Generasi lemah menghasilkan orang-orang yang lembek, hancur lagi pada akhirnya, muter. Kita harus tahu. Gitu. Jadi kita harus sadar sendiri Bapak Ibu, di mana kita harus katakan stop. Tabunganku cukup buat aku. Setelah anak-anak kuliah, mandiri, jatuh bangunlah sendiri. Jangan nuntut papa mama terus. Kamulah belajar berjuang. Jangan dijoki terus, dijoki terus. Akhirnya tidak punya daya juang. Akhirnya lembek. Kita nuruti perasaan kita. Tapi pada saat akhirnya kita mati, dipanggil Tuhan, berpulang, anak kita tidak punya pegangan. Siapa? Orang tua sudah tidak ada. Mumpung kita masih ada, lihatlah dari jauh anak kita berjuang. Kalau mereka bisa berjuang, kita bisa berpulang dengan aman, dengan tenang kan. Oh, anakku sudah bisa berjuang sendiri. Kalau selalu dijoki, kita mati, kita pulang. Anak kita gimana? Lembek, boncos. Menabung dalam arti menumpuk atau menimbun harta, bukan ciri orang yang memikirkan kekekalan. Sebab pertimbangannya hanya hidup di bumi saja. Pertimbangannya hanya hidup di bumi. Ya. Di ayat ini Tuhan sedang tidak bicara tentang manajemen harta ya. Bedakan dengan manajemen perusahaan. Tidak boleh disamakan. Ini Tuhan bicara tentang kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau yang namanya perusahaan harus ada yang namanya dana cadangan, itu harus ada. Ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita seharusnya mengerti berapa uang yang harus ada pada kita. Tidak boleh kebanyakan, tidak boleh juga kurang. Gitu ya. Tuhan sedang tidak berbicara mengenai manajemen harta di ayat ini. Tetapi supaya kita fokus mengumpulkan harta di sorga. Jangan sibuk mengumpulkan harta di bumi. Jangan sibuk dengan kekhawatiran besok makan apa. Tapi sibuklah mencari harta di sorga. Sibuklah mengejar nilai-nilai kekal. Sibuklah mencari kebenaran. Bagaimana hidup benar dan bagaimana melakukan kebenaran. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Itu nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai kerajaan sorga. Itu yang harus kita kejar. Harta secukupnya. Ya, harta secukupnya. Bapak Ibu kita tahu pada saat kita mati kita tidak bawa apa-apa loh. Ya, kita tahu saat kita mati tidak membawa harta. Sehingga melalui ayat ini Tuhan hendak mengingatkan supaya masa hidup kita tidak habis untuk hal-hal fana yang jelas akan musnah. Sebanyak-banyaknya harta kita tumpuk, bahkan itu untuk anak cucu kita, bakal habis juga jika anak cucu kita tidak punya ketangguhan untuk mengelola. Habis juga. Saya belum pernah Bapak Ibu mendengar ada orang Kristen tidak
menurunkan warisan harta kepada anak cucunya. Yang saya dengar kebanyakan malah orang Buddha. Choi Yun-fah, Jackie Chan. Itu hartanya tidak diberikan ke anak. Jackie Chan pernah ngomong begini, aku tidak akan menyerahkan hartaku kepada anakku. Sebab kalau dia tidak bisa menghasilkan uang sendiri, hartaku sebanyak apapun juga akan habis oleh dia. Saya heran ya, kok agama lain bisa melakukan ini, orang Kristen nggak pernah saya dengar melakukan ini. Semua untuk anak keturunannya, 7 turunan. Kenapa orang-orang yang katanya tidak beragama, tidak punya Tuhan, lebih taat, lebih mengerti kebenaran? Sebetulnya ini menggoncangkan iman. Sebetulnya ini menggoncangkan iman. Mereka yang tidak kenal Tuhan berani melakukan itu. Tetapi tidak ada ya orang Kristen yang melakukan itu. Tuhan Yesus ingin kita secukupnya menjaga hidup fana kita. Tidak usah berlebihan. Ya. Tuhan Yesus ingin kita secukupnya menjaga hidup fana kita. Dan maksimal dalam mengejar kekekalan. Mengejar kekekalan maksimal. Menjaga hidup fana secukupnya. Gak usah berlebihan kerja. Kerja pada tempatnya. Sisihkan waktu untuk mengejar kebenaran. 8 jam kerja dalam sehari cukup. Selebihnya ada waktu untuk mengejar kekekalan. Belajar firman, lakukan yang baik. Berbagi hidup dengan sesama yang kekurangan. Jadilah terang. Jangan habis waktu hanya untuk bekerja, golek duit, bekerja, golek duit. Seminggu tidak ada istirahat, kerja terus, gak pernah melakukan yang baik. Tidak pernah yang namanya ke masyarakat melakukan yang baik, tidak pernah. Kerja terus, duit terus yang dikumpulkan. Mau jadi apa? Tuhan mengajar kita. Berilah kami makanan hari ini yang secukupnya. Berilah kami makanan hari ini yang secukupnya. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan doa seperti ini. Berilah kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Hari ini secukupnya. Hari ini berapa? 24. Tuhan mengajar supaya kita mengumpulkan tidak lebih dari 1 hari. Halo Bapak Ibu. Memang ya ini tidak bisa dipahami secara harafiah. Ya, apalagi zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Tetapi kita harus paham Bapak Ibu. Menabung itu secukupnya. Ngumpulin duit, ngumpulin harta, ngumpulin makanan buat kita makan cukup untuk hari ini. Jangan lebay, Pak makanan saya cukup untuk 7 turunan. Tidak perlu lebay seperti itu. Bahkan tidak perlu lebay, Pak stok makanan saya cukup sampai 7 tahun ke depan. Juga nggak perlu seperti itu. Kalau kita terlalu mikirin tabungan untuk masa depan, tabungan untuk masa tua, kita nggak akan pernah jadi berkat hari ini. Karena yang kita pikirkan tabungan terus, kita nggak akan menyalurkan berkat Tuhan. Kita nggak ngumpulin harta di sorga akhirnya. Karena fokusnya untuk tabungan masa depan, tabungan hari tua. Bapak Ibu, saya ngomong seperti ini bukan sudah hebat. Saya sendiri berpikir, Anda masih enak punya pekerjaan, ada yang dijaga untuk hari tua. Saya tidak ada loh. Suatu saat orang-orang di sini akan dipanggil pulang, betul enggak? Kan ada yang lebih tua dari saya. Sedangkan generasi yang baru enggak ada loh. Gereja ini terus mau gimana? Mungkin suatu saat tutup.
Kok pesimis Pak David? Lah memang kenyataannya. Halo Bapak Ibu. Tuhan Yesus aja kelak akan datang dan mempertanyakan, adakah iman di bumi? Lah Tuhan saja pesimis, apalagi saya. Tapi ini bukan berarti saya hidup mikirin tabungan saya. Saya berpikir bagaimana hari ini saya bisa jadi berkat. Bapak Ibu, saya cukup dengan gaji. Tidak lebih. Awal bulan dapat gaji, akhir bulan habis. Ada PK-PK yang masuk, tidak banyak. Itu saya kumpulkan. Saya berusaha menabung. Tapi bukan tabungan untuk masa tua, tabungan untuk sewaktu-waktu anak butuh uang untuk sekolah. Sewaktu-waktu orang tua butuh apa. Sewaktu-waktu digerakkan Tuhan membantu orang, ini keluar lagi. Tidak pernah ini numpuk, tidak pernah. Bahkan menabung untuk 1 kali gaji aja tidak pernah sampai. Hampir sampai 1 kali gaji turun lagi, hilang lagi, habis lagi. Bapak Ibu, saya diajar Tuhan untuk bergantung pada Dia. Saya ngomong begini bukan berarti saya sudah benar. Tetapi ayo Bapak Ibu, berkat yang Anda terima dari Tuhan itu sebetulnya adalah hak untuk orang lain juga. Berkat yang Anda terima saat ini, yang numpuk di tabungan Anda, sebetulnya ada jatah orang miskin di sekitar Anda. Anda harus jadi terang buat mereka. Anda titipkan berkat itu untuk mereka, supaya Anda bisa jadi terang buat mereka. Cara berpikirnya harus begitu. Jangan semua yang ada di tabungan buat saya, buat istri saya, buat anak saya, buat cucu saya. Padahal yang butuh diterangi itu adalah sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Ayo sadar Bapak Ibu. Dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23, Tuhan hendak menyadarkan bahwa seharusnya hati atau jiwa kita tidak tertambat pada harta fana. Seharusnya jiwa kita tertambat pada Allah, Sang Pencipta yang kekal. Jangan jagakno harta, jangan jagakno tabungan. Jangan jagakno pekerjaan kita. Ya. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kita baca yuk, Amsal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat yang ke-27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ya, roh manusia di situ nesyama atau nurani, ya bisa sama. Jadi Bapak Ibu, nurani kita ini pelita Tuhan. Kalau nurani ini sudah diterangi firman Tuhan, maka nurani ini menjadi penerang bagi jiwa kita. Semua tergantung pada sudut pandang kita. Jika sudut pandang kita benar karena memahami firman Tuhan, maka jiwa kita dapat mendapat pencerahan. Sehingga pikiran, perasaan, dan kehendak kita bisa kita arahkan. Tetapi masalahnya, kebenaran yang kita miliki seringkali kalah. Oleh apa? Kekhawatiran kita, daging kita, ego kita. Saya percaya banyak orang Kristen mengerti ayat-ayat ini, tetapi kenyataannya mereka nggak ada yang melakukan. Sedikit yang melakukan. Dosa menjalar melalui pikiran. Ya. Dosa telah menjalar melalui pola pikir yang menjadi tradisi, masuk ke dalam jiwa. Sehingga manusia teracuni apa yang disebut cara hidup nenek moyang, mengejar harta dan kenikmatan dunia fana. Ya, khususnya suku bangsa kita, suku bangsa saya, Cina, orang Cina, hidupnya untuk apa? Hari-hari ngumpulin
duit. Itu kan cara hidup nenek moyang. Ya. Kalau orang Jawa mungkin tidak. Orang Jawa tuh mungkin masih bisa, lah hidup cuman numpang lewat, numpang ngombe, ngerti gak? Ya kan? Jadi gak nguber. Kalau orang Cina, tahun baru aja ucapannya selamat kamu jadi kaya, kongsi facai, itu kan itu. Padahal itu tahun baru, tapi ucapannya semoga kamu jadi kaya. Bapak ibu kita ini sudah dibelenggu oleh pola pikir nenek moyang. Kerja, cari duit. Kita melupakan hal-hal kekal. Merasa kurang, serakah, tamak, ditularkan oleh orang tua kepada anak. Guru kepada murid, bahkan pendeta kepada jemaat. Klaim janjinya, yakin Tuhan pasti limpahi berkat. Loh, gak pernah didorong, diajak, dipaksa untuk mencari kekekalan. Takut gak laku gerejanya. Kayak gereja ini kan, yang dibahas tentang kekekalan, terus gak laku akhirnya. Tapi ya mau gimana, namanya juga firman Tuhan yang benar seperti ini, saya mau ngomong apa? Jangan sampai salah ngomong, dikalungi batu kilangan saya. Tapi ini kenyataannya. Kalau gereja tidak ngomong soal duit, soal berkat, nggak laku. Manusia melupakan Allah pencipta. Tujuan penciptaan tidak lagi diingat. Tidak menghiraukan panggilan kekalnya. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa. Lupa, banyak orang Kristen lupa. Yakin saya. Pertanyaannya itu, apakah dalam tiap hari Anda ingat bahwa Tuhan, hari ini jadikan aku serupa Engkau. Pernah doa gitu? Jangan-jangan pagi-pagi doanya, Bapak berkati hari ini. Nah, gitu aja. Yang di otak duit. Betul enggak? Berkati hari ini. Jadikan semua lancar. Buka jalan. Engkau membuka pintu-pintu surga. Tapi yang di mindset duit terus. Betul enggak? Pernah enggak pagi-pagi kita ingat Tuhan, hari ini aku mau jadi serupa gambarmu. Halo? Ingat Pak, berapa kali? Seminggu sekali? Seminggu 2 kali? Setiap hari pasti ingat? Kok rasanya tidak? Rasanya enggak. Menurut Matius 6 ayat 24, Tuhan berkata, manusia hanya bisa mempunyai satu majikan. Menjadi hamba sepenuh hati berarti hanya ada satu majikan yang mendominasi hidupnya. Tak seorang pun dapat mengabdi pada 2 tuan, tidak bisa seorang pun mengabdi pada 2 majikan. Anda harus pilih Tuhan. Itu berarti mengejar nilai-nilai kekal, atau Anda memilih mamon, itu artinya dunia. Manusia diperhadapkan di persimpangan, Anda memilih kekekalan atau dunia. Tidak bisa dua-duanya, Anda harus pilih salah satu. Seseorang yang membenci satu majikan, seseorang akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Sebab seseorang tidak mungkin memiliki 2 majikan. Kalau mengasihi majikan yang satu, pasti membenci yang lain. Kalau mengasihi yang satu, pasti membenci yang lain. Tidak bisa dua-dua. Anda mencintai Tuhan dengan mencintai dunia, tidak bisa jalan bersama. Karena Tuhan dan dunia berbeda. Halo Bapak Ibu. Mengabdi pada Allah berarti memiliki sudut pandang kekekalan dengan menumpuk kebenaran. Segala sesuatu dipertimbangkan apakah menyenangkan Bapa di surga. Berarti ia akan menyingkirkan hal-hal fana meskipun menggiurkan dan memilih yang kekal meskipun kelihatannya tidak kelihatan nyata saat ini. Meskipun tampaknya
Alah surga iku apa, gak jelas. Tetapi kalau orang percaya Bapak Ibu dan mengasihi Tuhan, dia akan memilih yang tidak kelihatan ini. Tapi fakta membuktikan, banyak orang memilih yang kelihatan. Banyak orang memilih materi yang kelihatan. Saya ngomong begini bukan berarti tidak boleh rajin bekerja, Anda bekerja harus rajin, cuma ngerti waktu. Milikilah waktu untuk belajar firman, milikilah waktu untuk berdoa, milikilah waktu untuk melakukan hal-hal baik. Kalau bekerja Anda sibuk bekerja, saya tidak yakin Anda ingat melakukan hal baik. Kalau bisa puji Tuhan, tapi saya tidak yakin. Karena namanya fokus bekerja, apa yang menjadi fokus pekerjaan itu yang kita kerjakan. Tetapi pada saat kita baca firman, merenungkan banyak hal baik, kapan Anda pernah melakukan kalau Anda tidak menyisihkan waktu? Anda harus punya waktu luang. Jangan habis hanya untuk bekerja. Bekerjalah dengan rajin, tapi sisihkan waktu untuk bekerja, untuk melakukan yang baik. Mengabdi pada Allah berarti memiliki sudut pandang kekekalan. Bukan harta. Melakukan hal baik dengan harapan ada berkat melimpah, pahala. Enggak loh. Lakukan hal baik demi nilai-nilai kekal, demi karakter kita yang berubah. Anda tidak cukup membuat karakter berubah dengan melakukan perbuatan baik sekali dua kali. Anda harus terbiasa melakukan perbuatan baik. Terbiasa. Sehingga menjadi karakter. Lah kalau waktu habis hanya untuk bekerja, hanya untuk keluarga, kapan melakukan pekerjaan Tuhan? Ini saya ngomong sesuatu yang nyata ya. Bukan cuma teori. Kalau teori itu ngerti semua. Tidak mungkin aletheia, pemahaman yang benar, menjadi sebuah tindakan yang benar jika kita tidak menyisihkan waktu luang untuk melakukan yang baik. Apa yang menurut Anda baik? Lakukan. Kenapa tidak serius melakukan hal-hal baik? Memang kontras Bapak Ibu, memilih Allah dan memilih dunia. Ada perbedaan tajam antara gairah Allah dan gairah dunia. Perbedaan yang tajam ini menjelaskan bahwa mengabdi pada Allah bukan urusan paruh waktu, tetapi menuntut sikap berbakti sepenuh hati dan segenap hidup. Gairah Allah yang bersifat mencari nilai kekal tidak bisa diperoleh dengan singkat. Harus ada konsistensi melepaskan diri dari jerat materialisme dan kenyamanan hidup. Harus ada konsistensi. Hari ini aku memilihmu Tuhan. Berarti lakukan sesuatu. Besok pagi, kembali bangun, kembali menghadap Allah. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Lakukan ini. Sisihkan waktu untuk hal itu. Lakukan lagi. Belajar menyisihkan waktu, menyisihkan pikiran untuk orang lain. Siapa yang harus aku bantu saat ini? Anda yang punya banyak berkat, Anda punya peluang lebih banyak sebetulnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Enggak malah dipegang sendiri. Kita baca yuk, Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat yang ke-33. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya. Bapak Ibu, selama Anda mempertahankan harta Anda, selama Anda merasa milik, selama Anda merasa memiliki harta, memiliki tabungan banyak, memiliki harta melimpah, dan benar-benar tidak bisa melepaskan itu semua, Anda tidak bisa dididik Tuhan loh. Tidak bisa jadi murid.
Hal ini akan terbukti dari sikap hidup kita dengan menumpuk harta atau menumpuk kebenaran, ya. Mana yang kita pilih? Ya. Terbukti. Anda menumpuk harta atau menumpuk kebenaran. Kalau menumpuk harta, Anda tidak bisa jadi murid. Kalau menumpuk kebenaran, Anda harus melepaskan harta. Menumpuk harta, Anda melepaskan kebenaran. Tidak bisa diatur Tuhan. Kalau Anda memilih kebenaran, mau diatur Tuhan, berarti Anda harus melepaskan harta Anda dulu. Tidak bisa dua-duanya, harus pilih salah satu. Setidaknya Anda punya keputusan. Hartaku Tuhan, hartamu. Itu milikmu, aku hanya pengelola. Aku melepaskan kepemilikanku. Pimpin aku. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, Anda akan dituntun Tuhan. Lakukan ini, lakukan ini. Ya, lakukan itu, bantu ini, bantu itu. Dukung ini, dukung itu. Pasti arahnya untuk kekekalan, pasti arahnya untuk keselamatan jiwa. Kalau Anda tidak bisa diatur, karena Anda merasa itu milik saya. Halo Bapak Ibu. Menumpuk kebenaran berarti memiliki kasih. Pasti akan mendorong seseorang berbuat baik, untuk berbagi. Baik kepada sesama maupun pekerjaan Tuhan. Sedangkan menumpuk harta pasti melupakan kasih sehingga tidak mau berbagi karena semua hanya untukku, anakku, keturunanku. Mana bisa jadi alatnya Tuhan? Kenyataan saat ini kebanyakan orang memilih mengumpulkan harta bagi hidup fana. Tidak banyak orang memilih kebenaran hidup sebagai landasan kekekalan. Tidak ada. Bagi seseorang yang mengumpulkan harta, pasti menumpuk uang menjadi tujuan hidupnya. Pasti. Orang seperti ini tidak akan merasa aman jika tidak punya tabungan. Bahkan berusaha menabung buat anak cucu. Memastikan dirinya dan keluarganya baik-baik saja. Orang-orang seperti inilah yang tidak bisa jadi murid, tidak bisa diarahkan. Sebab sudah punya arah sendiri. Bagaimana kita bisa jadi berkat bagi sesama? Kalau dalam pikiran kita hanya ingin mengamankan keluarga, anak, cucu. Mana bisa? Orang dengan kebiasaan ini jelas tidak akan memiliki kebiasaan berbagi. Karakter murah hati tidak akan pernah terbentuk. Halo? Seseorang menjadi baik, Bapak Ibu, tidak bisa dalam waktu singkat. Orang menjadi baik harus terbentuk sejak kecil sampai besar. Bahkan Bapak Ibu, kecilnya rusak, besar jadi baik, masa tuanya bisa jadi rusak lagi. Karena tidak menjadi. Kita harus membentuk. Kita yang sudah salah ini harus membongkar karakter buruk kita dan merubah dengan karakter Tuhan. Ini perlu waktu, tidak bisa sekali-sekali dikerjakan, harus setiap hari dikerjakan supaya menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan itu baru menjadi karakter. Orang yang memiliki kebiasaan mengumpulkan harta, tidak akan memiliki kebiasaan berbagi. Kebiasaan yang ngumpulin soalnya. Hari ini aku menabung, hari ini menabung, besok lusa menabung, terus menabung. Tidak ada punya pikiran, tak bagikan kemana ya. Tidak ada. Karena pikirannya menabung. Karakter murah hati tidak bisa terbentuk Bapak Ibu. Karakter murah hati akan terbentuk jika kita berpikir, hari ini aku membantu siapa ya, besok siapa lagi, besok lusa siapa lagi yang harus aku bantu. Otomatis kalau pikirannya seperti ini Bapak Ibu, tabungan kita tidak pernah numpuk. Kan gitu cara berpikirnya. Pilih yang mana, ini fakta, realitas. Tidak bisa tumpang tangan Anda berubah, kita berubah, tidak bisa. Kita harus melakukannya.
Khotbah minggu itu saya pikir cuman, ya khotbah minggu, khotbah di gereja itu saya pikir cuman sekedar retorika. Kebanyakan nggak dilakoni kok soalnya. Ya. Kalau setiap hari kita hanya berpikir menumpuk tabungan, menumpuk harta, kita tidak akan pernah menjadi karakter ilahi. Seperti Allah yang mau berbagi kepada orang jahat maupun orang baik. Kenapa? Ya karena sibuk dan fokus menumpuk harta, menumpuk cita-citanya. Apa yang kita cita-citakan itu yang jadi pada kita kan. Fokus pada kemakmuran adalah kesalahan fatal yang memang dirancang iblis untuk melupakan tujuan penciptaan. Ya. Memang ini dirancang iblis untuk menggagalkan rancangan Tuhan menjadikan manusia berkodrat ilahi. Ini memang dirancang iblis. Ingat nggak pada waktu iblis mencoba Yesus, apa yang ditawarkan? Makanan, harta, dan apa? Tahta. Tuhan Yesus sebagai manusia saat menolak tawaran iblis ini sedang mengingatkan kita. Sedang mengingatkan sakit jiwanya kita. Makanan, harta, dan tahta selalu merujuk pada godaan iblis. Itu yang dikejar orang sekarang. Ya. Harta, tahta. Pak wanita pak, oh nggak usah khawatir soal wanita. Punya harta, punya tahta, wanita datang sendiri. Tapi yang dikejar manusia, harta, tahta. Makanan, harta, tahta. Kenapa kita nggak bisa sadar? Yesus nolak kok kita nguber. Sekali lagi bukan nggak boleh kerja ya. Kerja silakan kerja yang rajin maksimal. Tetapi milikilah waktu. Settinglah waktu. Waktuku untuk Tuhan sekian jam sehari. Mau berdoa, mau baca firman, mau keluyuran berbagi berkat, silahkan lakukan sesuatu untuk Tuhan. Milikilah waktu untuk Tuhan. Kalau pakai sistem perpuluhan, 10% kita kembalikan ke Tuhan. Lah kenapa dalam 24 jam, 2 jam, 40 menit tidak kita serahkan ke Tuhan? Kok tetap urusannya urusan Kang Tau? Apa yang kita anggap berharga, di sanalah jiwa kita. Kita anggap materi berharga, disitulah pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Pasti yang dipikir duit, kerjaan. Pak David anti bekerja ya? Enggak Bapak Ibu, saya tidak anti bekerja. Saya cuma ingin Anda punya waktu untuk Tuhan. Pak semua yang kita lakukan kan untuk Tuhan, betul. Tapi saya tidak yakin 8 jam Anda mikiri Tuhan. Mikiri jualan, mikiri produksi, mikirin nagih hutang, tagihan, pasti itu kan. Kapan waktu untuk Tuhan? Kapan waktu memikirkan Tuhan? Kapan waktu untuk memikirkan pekerjaan yang Tuhan inginkan dari kita? Pak, 24 jam hidup kita kan untuk Tuhan. Betul, tapi itu kalimat klise. Kalimat omong kosong, nggak pernah kelakon. Kenapa? Karena 8 jam kita bekerja, kita fokusnya cari duit. Berhasil kan? Kan seperti itu. Tetapi fakta nyata kita lakukan sesuatu untuk Tuhan mana? Tuhan telah menjelaskan Bapak Ibu, segala yang ada di dunia ini akan rusak dan hilang. Ya. Kita lahir telanjang, kita mati telanjang. Maksimal 1 setel jas untuk masuk peti mati. Betul enggak? Kita kan enggak dipocong. Itu pun akan rusak oleh renyap. Ya, itu pun akan rusak oleh rayap jas itu. Betul?
Jadi mengumpulkan harta di sorga, itu lebih penting. Menumpuk kualitas jiwa yang baik agar melekat mewarnai roh kita, agar layak masuk sorga, itu lebih penting. Apa gunanya Anda bisa mencukupi keluarga, anak, cucu, 7 turunan, tapi jiwa Anda terhilang di kekekalan. Anda masuk neraka selamanya. Apa untungnya? Ini saya mau menyatakan fakta. Banyak orang beragama Kristen tetapi tidak menghayati nilai-nilai kekal. Hidupnya masih hidup duniawi sebetulnya. Injil yang Tuhan Yesus ajarkan sesungguhnya sedang menggugah nurani, mengingatkan, gedor supaya pelita yang redup tidak pudar. Supaya pelita yang redup bisa menyala kembali dan menerangi jiwa sehingga mampu memilih yang benar. Ya Bapak Ibu, saya kadang-kadang benar-benar capek jadi pendeta. Ngomong nggak ada harganya, ngomong nggak direnungkan kok. Bahkan diabaikan kan sering-sering kali. Saya sadar betul itu. Yang hendak ikuti cuma kegiatan beragama. Bukan melakukan kebenaran, hanya kegiatan beragama. Ayo, saya mengajak, ayo lebih faktuil melakukan kebenaran. Jangan sekedar imajinasi. Sadari kebenaran, pahami apa yang salah, berubah, dan lakukan yang baik. Kalau Anda tahu yang baik tetapi Anda tidak melakukan, jelas Anda berdosa. Kan firman-Nya jelas seperti itu. Anda tahu yang baik tapi Anda tidak melakukan. Males wis, capek wis, itu bukan bagianku, itu bagiannya pendeta. Enggak seperti itu, enggak ada pendeta. Di kekristenan sebenarnya enggak ada pendeta. Amin Bapak Ibu. Saya harap ini bisa direnungkan.